Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi konsep akidah Islam. Dengan anggota kelompok Nurul Istiqamah, NIM 278, Fajri Jenny Jajila, NIM 279, dan Aksal Hadi, NIM 280. Sub pembahasan konsep akidah Islam. Yang pertama, pengertian akidah Islam, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber akidah Islam, hubungan akidah dengan amal dan ilmu, klasifikasi manusia, mukmin, kafir, munafik, dan musyrik. Pengertian akidah Islam. Haji Masan menjelaskan, dalam buku pendidikan agama Islam, akidah, akhlak akidah berasal dari bahasa Arab akadayah kudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Adapun menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Dasar-dasar akidah Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut dalam firman-Nya terkait pokok-pokok akidah, seperti nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya, tentang malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah, secara formal, ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun imam yang jumlahnya ada 6. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama, dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termaksud pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat, sam'iyat. Yang terakhir yaitu sam'iyat artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Sumber akidah Islam. Akidah Islam merupakan suatu ajaran yang hanya boleh ditetapkan dengan dalil dari Allah dan Rasulullah. Maka berikut adalah sumber-sumber akidah Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber akidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Yang kedua, As-Sunnah sumber kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah salah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafadznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Hal ini diketahui dalam firman Allah Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Firman Allah di atas menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk mengambil sumber-sumber hukum akidah dari as-sunnah dengan pemahaman ulama. Ibnu Qayyim juga pernah berkata, Allah memerintahkan untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya dengan mengulangi kata kerja taatilah, yang menandakan bahwa menaati Rasul wajib secara independen tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Jika beliau memerintahkan sesuatu, hal ini dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yakni ijma para ulama, sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Dengan ijma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan dimasukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tali penghubung antara ilmu dan iman. Karena itu, ilmu tanpa iman bagaikan tanaman tak berbuah. Ilmu mengajak pada iman dan iman menganjurkan para pengikutnya mencari ilmu. Memisahkan keduanya akan membuahkan ragam akibat yang buruk. Syahid Murtado Mutahari menulis, pengalaman-pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa memisahkan ilmu dari iman telah melahirkan bahaya-bahaya yang tidak dapat dihindari. Karena itu, iman harus berada di bawah lentera ilmu sehingga iman akan terselamatkan dari kepercayaan-kepercayaan tahayul. Dengan memisahkan ilmu dari iman, maka iman akan kering, tercemari fanatisme buta, guncangan jiwa, dan menahan laju pemiliknya. Dalam kurung menuju tingkatan-tingkatan spiritual. Muslimin yang tidak berilmu akan diperalat oleh munafikin. Sebagaimana kenyataan pahit ini dapat kita saksikan pada kaum Khawarij di masa Fajar Islam dan masa-masa setelah itu dalam aneka bentuk kendati esensinya sama. Sebaliknya, ilmu tanpa iman ibarat pelita di tangan pencuri yang digunakan untuk mencuri barang berharga di tengah malam. Atas dasar ini, seorang alim yang tidak beriman tak berbeda sedikit pun dengan orang bodoh, baik ditinjau dari sisi perangai maupun esensinya. Karena itu, ilmu memerlukan iman sebagaimana tubuh membutuhkan ruh, karena ilmu dengan sendirinya tidak akan mampu membina manusia sempurna. Ilmu hanya mampu mendidik sebagian aspek dari sekian banyak aspek yang dimiliki manusia. Mungkin ilmu tersebut mampu menjadikannya berprestasi dalam segala bidang keilmuan. Namun ia tak akan mampu membinanya menjadi manusia ideal. Ilmu hanya mampu membina manusia dari satu aspek, yaitu materi. Sementara iman dapat membentuk kepribadian manusia dengan berbagai dimensinya. Klasifikasi manusia, mukmin, kafir, munafik, dan musyrik. Golongan manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci ada golongan manusia dalam menghadapi datangnya Al-Quran, yakni golongan muslim atau mukmin, kafir, munafik, dan musyrik. 1. Muslim. Secara harfiah, muslim adalah secara harfiah berarti seseorang yang berserah diri kepada Allah. Siapapun yang berserah diri atau tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut muslim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Surat Al-Baqarah. Muslim adalah orang yang beragama Islam dengan kewajiban pokoknya berupa syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Muslim yang benar-benar menganut Islam disebut mukmin. Mukmin atau orang yang beriman percaya. Orang yang hanya mengaku beragama Islam atau pura-pura menjadi seorang muslim disebut munafik. 2. Kafir. Kafir adalah orang yang tidak beragama Islam. Al-Quran dengan tegas menyebut orang yang tidak beriman dengan istilah kafir. Misalnya dalam Quran surat Al-Kafirun yang menjadi pedoman utama toleransi dalam Islam. Jadi setiap orang yang bukan Islam, bukan muslim atau non-muslim dalam Islam disebut kafir. Secara bahasa, kafir
dari kafaro, artinya adalah menutup kebenaran, menolak kebenaran atau mengetahui kesalahan tapi tetap menjalankannya. Dalam hal ini, menutup atau menolak kebenaran ajaran Islam. 3. Munafik. Golongan munafik atau munafik adalah orang yang pura-pura beriman, mengaku muslim padahal tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 14. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Di depan kaum muslim mereka mengaku beriman, namun di belakang atau ketika berada di kelompoknya sesama munafik, mereka mengaku hanya bercanda dengan mengaku beriman. 3. Musyrik. Musyrik merupakan sebutan di mana seorang kemudian menyekutukan Allah dan bertentangan dari ajaran tauhid yang mengesahkan Allah. Kata syirik sendiri berasal dari kata syirkah atau persekutuan, yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah. Syirik juga merupakan akhlak yang melampaui batas aturan serta bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu mengabdi, taat secara sadar tunduk, dan secara sukarela pada suatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah. Dalam Islam sendiri, syirik merupakan dosa yang tak dapat diampuni kecuali melalui taubat serta meninggalkan kemusyrikan dengan sejauh-jauhnya. Kemusyrikan sendiri kemudian dilakukan dengan mengikuti berbagai ajaran selain ajaran Allah dan secara sadar serta sukarela seseorang membenarkan ajaran syirik dari dalam hati dan menjalankannya dalam tindakan serta berupa menegakkan dan menjaga kelangsungan dari ajaran syirik tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.